Oke Mas Bro, kita akan menuju ke kandang Nangkunang atau kandang Sayonara. Ini kebetulan kandang Sayonara dan Nangkunang itu ada dua. Ini kandang satu. Ini kandang satu, kita akan masuk nanti. Nanti kita akan setelah kandang satu kita cek, kita lihat-lihat, kita grebek. Asli grebek-grebek, benar-benar grebek tanpa ada janji apapun dengan Abah Faisal. Habis itu kita akan ke kandang duanya. Isi berapa pasang di sana atau ada berapa ekor sapi di kandang Nangkunang atau kandang dari Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Oke, hari ini kita sedang ada di Kecamatan Blega. Nah, ini kandang ini siapa? Kita dadakan nih grebeknya. Kebetulan hari ini saya mau ke Blega dan mampir dulu di kandangnya Nangkunang. Nah, siapa yang nggak kenal Nangkunang? Ah, berhenti deh main sapi. Anda bercanda. Oke, Nangkunang itu juara terakhir itu di lapangan Banyu Buneh, waktu itu acaranya Sonar ya. Oh ya, Sonar muda, bener, juara satu golongan atas. Waktu itu dapat mobil Abah Faisal. Nah, hari ini saya sedang ada di kandangnya Nangkunang atau apa satunya Mas? Nangkunang dengan anak ajaib ya? Ya anak ajaib ya, bener, anak ajaib. Nah, nanti kita akan ketemu dengan Abah Faisal. Kita ajak ngobrol dia seperti apa. Nanti kita tanya gimana keadaan Nangkunang sekarang. Dan informasinya nih, beliau sedang beli sapi lagi. Akan dikasih nama apa dan untuk persiapan apa tuh sapi baru dari tim Nangkunang. Nangkunang Bu. Mana tuh Abah? Nggak ada, udah nanti aja ya. Yuk kita lihat sapi-sapinya dulu. Koleksi dari tim Nangkunang atau anak ajaib. Oke Mas Bro, kita akan menuju ke kandang 2. Ternyata Abah Faisal ini punya 2 kandang. Wah, itu kebetulan sedang dirawat sapinya oleh para perawat dari tim Sayonara dan juga Nangkunang, karena Sayonara itu miliknya Haji Fauzan, sedangkan Haji Fauzan adalah adik dari Bapak Haji Faisal, pemilik dari tim Nangkunang. Jadi ceritanya ini Abah Faisal, Abah Fauzan, dan ada satu lagi saudaranya Abah Fadoh. 3 bersaudara ini pengerap, dan masih ada satu lagi kalau nggak salah namanya Fadil ya, betul loh. Ya, Fadil ya. Juga pengerap Nangkunang juga Sayonara. Nah, di sebelah saya ini ada Abah Faisal, kita ajak ngobrol. Yuk langsung. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abah? Kabarnya sehat Bah ya? Alhamdulillah sehat. Oke, mantap Abah Faisal. Abah Faisal. Ini Mas Ian Bulu ini sekarang trending topik ini. Di Alhamdulillah. dunia kerapan sapi ini luar biasa. Alhamdulillah. YouTuber nomor 1. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa menyamai Atta Halilintar Bah ya. Ya, amin. Oke Abah. Ini saya kaget Bah. Koleksinya banyak banget nih Bah. Alhamdulillah. Ada berapa ekor Bah? Kalau boleh saya tahu Bah. Sekitar 11 ya. 11 ekor. Ya. Itu sapi semua apa campur gajah Pak? Ini harus pakai tim. Wah, ini nih baju kebesaran. Tim Tim Sayonara dan Shaolin. Ini, oke. Harus dipakai ini. Mana Bah Nangkunangnya sini Bah? Ini Nangkunang di depan. Oh, Nangkunangnya di depan, yang terkenal di depan Bro. Ya, Karena Nangkunang sekarang lagi naik daun ini. Oke. Nah, ini biar Abah pakai jaket. Oh, dipakai itu. Ya. Oh, itu tuh yang pakai Bro. Oke. Oh, itu. Nangkunang. Oke. Abah, kalau boleh tahu, semua sapi-sapinya Abah ini asalnya dari mana? Apakah ada dari Jawa atau murni dari Podai? Sebenarnya seluruh kerapan sapi itu asalnya dari Podai. Walaupun di Jawa sendiri pun itu juga asalnya dari Podai. Oh. Namun karena dari Probolinggo, Bondowoso, Lumajang itu juga banyak orang Madura. Awalnya dia beli ini apa itu namanya babon. Nah kalau Baby ya? Bukan. Babon itu kayak induknya. Oh, induknya. Iya, Oh, induknya. gitu. Induknya yang memang super, memang pilihan khusus kerapan sapi. Dia melahirkan apa itu? Bibit-bibit unggul ya? Bibit-bibit unggul kerapan sapi. Iya. Oke.
bercerita tentang nangkunang. Kenapa kok dinamai nangkunang, Mbah? Ini kayak nama binatang nih kalau apa ya? Kalau bahasa Indonesianya nangkunang itu kunang-kunang. Nah, ini bahasa Maduranya adalah nangkunang. Kenapa, Bah? Terinspirasi dari mana, Bah? Nangkunang itu? Sebenarnya sejarahnya gini. Iya, gimana, Bah? Dulu abah saya itu memang pengerap ulung ya, pengerap memang legend lah, termasuk legend di Madura ini. Namun beberapa tahun itu berhenti, dan mulai lanjut lagi sekitar 5 tahun yang lalu, atau sekitar 6 tahun yang lalu ya. Itu pertama kali abah saya itu berhenti dan melanjutkan lagi. Pertama beli sapi itu seharga 105 juta, dan waktu itu langsung juara di Kawedanan Temabu, dan langsung juara di Kabupaten Pamekasan. Namanya Nangkonang itu. Oh, jadi nama nangkunang itu asal mulanya nama sapi yang diwarisi oleh almarhum Abah. Ya, begitu. Abah, ya. Setelah jadi sapi itu sendiri ada di mana sekarang, Bah? Sapi itu sendiri sekarang sudah Jadi daging, Bah? Sudah disembelih. Sudah jadi daging, jadi pentol, Bah ya. Oke. Kurban. Nangkunang. Sekarang keadaan Nangkunang gimana, Bah? Keadaannya sekarang? Keadaannya alhamdulillah fit, namun penekatnya ini bengkak. Masih bengkak, Bah? Ya, masih bengkak karena keseleo waktu diturunkan dari pickup itu habis latihan di pantai. Pantai ya. Jadi intinya penekatnya kurang begitu sehat, Bah ya. Ya. Nah, namun ini perlu diluruskan bahwa tim kami ini sebenarnya bukan tim Nangkonang, namun tim Sayonara. Oh, oke. Cuman karena salah satu dari tim Sayonara ini ada namanya satu pasang kerapan sapi itu Nangkonang yang barusan melejit itu. Jadi yang meledak istilahnya. Yang meledak itu Nangkonangnya. Namun tim kami itu namanya tim Sayonara. Nah, tim Sayonara ini berasal dari almarhum abah saya itu. Pernah itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu sejarahnya Sayonara juga, saya pernah ngobrol dengan Abah Fauzan tentang Sayonara. Nanti bisa dilihat di akhir video. Nanti akan saya taruh videonya kapan saya ngobrol dengan tim Sayonara. Waktu itu saya ngobrol dengan Abah Fauzan. Nah, tadi diinformasikan oleh Abah Faisal bahwa perlu diluruskan bahwa tim Abah Faisal ini sebenarnya bukan Nangkunang. Nangkunang itu nama satu pasang sapi yang kemarin menjuarai di lapangan Baju Bune. Waktu itu acaranya Sonar Muda. Namun sebenarnya adalah nama tim sendiri adalah Sayonara. Bukan gitu, Bah ya? Nah, Ibah, kalau boleh tahu, Bah, setelah memenangkan juara 1 terakhir di lapangan Banyu Bune kemarin, waktu acaranya Sonar Muda, dapat penawaran berapa, Bah? Apakah sudah ada yang telepon? Halo, Bah, berapa rupiah gitu, Bah? Atau gimana, Bah? Ya, alhamdulillah ada beberapa para tokoh kerapan sapi itu menawar ya sekitar tawaran tertinggi itu 550. Bro, setengah M, Bro. Setengah M lebih, Bro. Kalau boleh tahu, Pak, waktu itu sama dengan penawaran waktu Nangkonang di zamannya abah saya. Persis tawarannya, Ya, Pak. abah saya itu beli sapi itu 105 juta langsung melejit juara ditawar 550 juga. Dan sekarang saya punya sapi namanya Nangkonang sama itu. Oh gitu, Pak. Ya, sebenarnya sama. Oke. Alhamdulillah. Waktu kalau boleh tahu nih, Pak, kalau nggak disebutin nggak apa-apa sebenarnya sih. Abah dapatnya waktu itu harganya berapa? Dari mana? Saya belinya. Ya, Nangkunang itu, Pak. Saya belinya dari almarhum Abah Meon, Haji Meon di Banggalan. Orang Tibi ternyata temanku sendiri almarhum. Waktu kecil iya. Dapat harganya boleh tahu, Pak? Saya nambah sapi terus uang 150 juta. Oh, barter istilahnya, Ya, Pak. Barter dengan nambah sapi. Oh, ternyata itu Nangkunang asal mulanya dari almarhum Abah Meon. Mungkin teman-teman kalau betul-betul penggemar karapan sapi, beliau punya sapi sempat booming juga namanya Pajero, bener Pak ya? Betul. Pajero, karena kebetulan almarhum Abah Meon juga teman saya juga, tapi bukan sapi, di urusan sapi.
urusan perburungan. Beliau adalah sesepuh di perburungan di Kabupaten Bangkalan. Oke Bah. Nah, rencananya nih Bah, kalau Nang Kunang sudah sehat Bah, kira-kira mau diturunkan di event mana lagi Bah? Disiapkan di mana Bah? Ya mudah-mudahan nanti kita setiap event akbar kita pasti turun. Mulai dari event di Ketapang, di rencana Kapolres Cup, di Kawedanan Kabupaten sampai ke Piala Presiden, insya Allah siap turun. Namun sebenarnya Mas Yan, kalau boleh saya bicara tentang kerapan sapi ini, silakan. Sebenarnya yang paling membuat saya terjun di dunia kerapan sapi itu sebenarnya hebatnya rasa persaudaraan antar toko itu Mas Yan. Benar. Persaudaraan antar toko. Jadi setiap ada event itu kita bisa silaturahim antar toko kerapan sapi itu dari ujung Sumeneb sampai ujung Bangkalan itu bersatu. Jadi saya bisa kenal toko-toko yang ada di Pamekasan, Sampang, Sumeneb itu kenalnya ya lewat kerapan sapi ini. Bener, hebatnya di momen kerapan sapi itu kita bisa kumpul, bisa kompak. Iya. Dan sekarang beda Mas Yan dengan dulu kerapan sapi. Kalau dulu kerapan sapi itu kita tidak hanya mengadu kerapannya sapinya saja, tapi adu kekuatan, adu banyak orangnya, banyak uangnya. Tapi sekarang itu saya lihat kerapan sapi itu rasa persaudaraannya itu lebih kental. Jadi tidak tujuannya itu tidak harus menang kalah terus taruhan. Sekarang sudah tidak ada seperti itu. Nggak musim Pak ya? Ya nggak musim. Sekarang itu malah kekompakan, keguyuban, bahkan tali persaudaraan itu yang lebih diutamakan di momen kerapan sapi ini Mas ya. Benar. Alhamdulillah, ya bersyukur bisa sekarang kan jarang kan kisru pakai jarang banget. Nggak ada kan ya, sekarang. jarang banget. Kalau dulu kan sering kerapan sapi. Sering banget. Itu tahun 2005 saya pernah nonton di Stadion Kabupaten Bangkalan. Waktu itu saya masih di Trans TV waktu itu. Baru tahu ya kalau saya dari Trans TV ya. Saya dulu pernah di Trans TV, saya pernah ribut di sana, juga di Piala Presiden di Pamekasan juga pernah ribut juga. Akhirnya kita kabur karena kita kamera waktu itu paling besar jadi sorotan. Juga betul apa yang dikatakan Abah, rasa persaudaraannya luar biasa. Juga Abah kenal gara-gara karapan sapi. Saya kenal dengan para tokoh-tokoh dari ujung pulau Madura sampai utama ujung. Saya banyak kenal gara-gara saya jadi YouTuber di karapan sapi. Kalau Abah punya sapi, kalau saya punya channel. Terlalu lucu. Tapi lebih terkenal sama campingnya itu Mas Jan. Sampai orang Madura yang ada di Arab, ada di Malaysia. Alhamdulillah. Itu, iya benar Pak. Kenal semua Mas Jan. Alhamdulillah. Ini kan berkat channel karena karapan sapi, Bah. Seperti yang dikatakan Abah tadi, rasa persaudaranya kental banget. Jadi Mas Yan, di tengah pandemi musibah ini Mas Yan, mudah-mudahan kerapan sapi ini bisa tergelar. Sekarang kan tidak boleh menggelar kerapan sapi, mendatangkan orang banyak itu kan tidak boleh di tengah pandemi seperti ini Mas Yan. Jadi kami nanti akan menggelar event tanpa penonton Mas Yan, tapi sampean harus live streaming Mas Yan, agar penonton tidak kecewa. Tuh bro. Penonton harus bisa nonton di rumah pakai live streaming. Siap Bah. Ya, siaran langsung kayak nonton sepak bola siaran langsung itu Mas Yan. Begitu ya. Oke, siap Bapak. Oke. Jadi tidak perlu ke lapangan panas-panas, cukup di rumah itu nonton siaran langsung dari pagi, tapi harus dari pagi sampai final Mas Yan ya. Beres Bah. Beres. Oke. Pertanyaan terakhir Bah. Berkenan dengan Nang Kunang ditawar 550 juta. 550 juta. Ya. Pertanyaan terakhir Bah. Kenapa nggak dikasih Bah? Itu 1,5 M loh Bah. Mau dikasih Mas Jan sebenarnya. Mau dikasih. Cuma katanya ini sepupu saya, saudara-saudara saya, kalau mau dikasih nanti habis juara Piala Presiden, katanya kamu belum juara. Kalau abah saya sering Mas Yan, saya sendiri ini belum pernah Mas Yan. Oh gitu. Abah saya sering juara Presiden. Jadi incerannya adalah Piala Presiden. Ya, kamu belum pernah juara Presiden, kamu jangan jual-jual sapi gitu katanya. Okay. Apa nggak boleh sama Umi? Umi nangis-nangis ya, aja Mas Yan. Oke. Karena waktu itu Umi sempat nari-nari ya waktu itu ya. Mas Yan, kalau ya mohon maaf. Iya, silakan. Ini. Juara satu kayak event kemarin itu waktu ultahnya Sonar Muda itu Mas Yan.
itu terharunya ndak bisa dinilai dari uang Mas Yan kalau udah juara satu itu. Benar. Rasa bangga, rasa senangnya itu Iya, luar biasa iya. Mas Yan. Oke. Sampai aduh, sampai air mata itu jatuh sendiri. Oh, gitu. Itu bukan air Gak mata, terasa. bukan sedih itu. Saking Ya, bahagianya. karena air mata ada dua, ada tiga sebenarnya, Bah. Ada air mata sedih, ada air mata kesenangan, ada satu lagi air mata buaya. Oke, Bah. Terima kasih atas waktunya obrol-obrolnya pada malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol hangat Semoga tentang ini Mas Yan, Ya, saya monggo, Pak. apa itu berharap semoga para generasi penerus di Madura makin banyak yang cinta kerapan sapi. Amin. Ada lagi pendatang baru yang kaya di luar Madura yang kerja di Besi Tua atau di mana Mas Yan, orang Madura hobi kerapan sapi semua. Jadi lebih marak lagi kerapan sapi Mas Yan. Lebih ramai lagi, Pak, ya. Banyak sekarang kan pendatang baru ada DPR, ada pejabat-pejabat hobi kerapan sapi. Oke, Terus ada mantap. yang kaya di Jakarta itu punya kerapan sapi baru. Itu saya jadi bangga dan banyak saudara lagi tambah banyak. Oh saudara ya, lagi. benar. Gara-gara kasih karapan sapi nambah saudara, nambah tretan kata orang Madura. Oke, Abah. Ya. Demikian teman-teman obrolan hangat saya dengan Abah Faisal selaku Kadisbudpar Kabupaten Bangkalan dan juga selaku pemilik dari tim Sayonara dan juga pemilik sapi dari Nangkunang. Ingat, Nangkunang bukan nama tim, tapi nama satu pasang sapi. Nama timnya adalah Sayonara dari Kecamatan Belega. Well, teman-teman, jika suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas, suka, dan menganggap channel ini adalah channel informatif, edukatif, dan menghibur, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Mas Yan, kopinya Mas Yan. Monggo, Pak. Nanti habis syuting langsung kopi. Oke. Langsung ditawari kopi, bro. Makannya ada nggak, Pak? Banyak, kami bercanda udah kenyang, Pak. Oke, terima kasih sudah nonton channel kami. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.